kembali lagi di Bintang Bicara. Pak Agus, tadi Bapak sudah membahas sedikit mengenai pengaduan masyarakat melalui WhatsApp. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lagi mungkin untuk pemirsa yang ingin juga lebih mengetahui, mungkin ingin mengadu tapi bingung ini gimana caranya, boleh dijelaskan? Oh iya, begitu. Memang pertimbangan awal ini adalah sebagai penjabaran program prioritas Bapak Kapolri tentang peningkatan pelayanan publik. Karena itu Bapak Kadipropam membuka layanan, namanya adalah aplikasi WA Yanduan Presisi. Aplikasi WA Yanduan Presisi. Pertimbangannya apa? Bahwa hampir tadi sekilas saya baca literatur itu 170 juta pengguna WhatsApp di Indonesia itu. Oleh karena itu yang paling mudah adalah dengan WA. Salah satunya, ini salah satunya. Dengan WA, sehingga Bapak Kadipropam melakukan inovasi dengan membuka aplikasi WA Yanduan Presisi. Kelebihan di sini adalah sistem ini terintegrasi dengan fitur chat biasa. Berikutnya adalah mengikat para penanggung jawab laporan, sehingga nanti yang masuk di situ sebelum memberikan laporan akan verifikasi dengan KTP. Berikutnya akan mendapatkan SP2HP. SP2HP itu adalah perkembangan hasil laporannya, dan yang berikutnya bisa menanyakan perkembangan hasilnya seperti apa di situ. Itu yang kami jelaskan tadi awal tadi, bahwa Yanduan nanti jika ini memberikan pelayanan bahwa ini ke Biro Paminal, ke Biro Propos, ke Biro Waprov, ini nanti operator masing-masing ini sudah siap untuk menjawab itu. Dan itu dalam satu aplikasi di WA Yanduan Presisi di Propampori. Nanti ada nomor WA Yanduan, itu cukup langsung di situ seperti kita WA biasa. Kemudian akan bertanya nanti, operator akan bertanya ini siapa, ini apa, tujuannya apa, autentifikasi. Nanti kita akan jelaskan, mungkin kalau nanti video bisa ditayangkan biar masyarakat lebih paham nomornya berapa. Kalau nomornya 0855 555 4141, nanti biar diulang sama. Ini juga tertera mungkin. Tertera, betul. Secara otomatis akan bisa diakses di situ, dan apa yang diadukan akan ada pertanyaan dari situ. Ini sangat mudah sekali, dan kita akan merespon dengan cepat terkait dengan laporan itu. Demikian. Ini juga perlu digarisbawahi ya Pak, karena kan WhatsApp ini mungkin juga banyak pemirsa yang mengira apakah juga bisa melalui telepon di WhatsApp tersebut. Ini hanya khusus by text saja ya berarti ya Pak ya, hanya tulisan chat saja ya? Ini pakai chat WhatsApp, tapi nanti jika sudah melaporkan di bawahnya, di pemberitahuan tadi, bahwa ini sudah diterima laporan, di bawah ada telepon senternya ini, telepon Biro Waprov ini, telepon Biro Paminal, Biro Propos, ada semua. Sehingga harapan kita, penumas tidak lagi bingung, harus kemana ini kemana ini saya laporan, saya harus hubungi siapa ini, ada senternya juga ada di situ, nomornya tertera. Demikian. Oke, baik. Ini artinya juga berbeda ya, mungkin nomornya dari nomor WhatsApp ini ya Pak ya? Iya, nomor WhatsApp nanti akan dijawab. Nanti saudara bisa telepon ke ini sudah. Oke, nanti akan diarahkan begitu ya dari sana. Oke, terima kasih Pak. Nah, berikutnya ini kalau tadi pengaduan dari masyarakat, sekarang kita ingin membahas kembali juga yang tadi Bapak sempat sampaikan mengenai pengawasan bahkan di internal Polri itu sendiri. Betul. Nah, tadi Bapak sempat membahas, tapi sebetulnya bagaimana sih Pak pengawasan patroli cyber yang dilakukan untuk mengawasi internal Polri ini? Iya. Untuk pengawasan patroli cyber, kalau di Propam itu ada di Biro Paminal. Di Biro Paminal ada di salah satu den di situ. Tugasnya setiap hari memonitor patroli yang cyber. Artinya bahwa di medsos itu tentang perilaku oknum personel Polri yang baik dan tidak baik dimonitor. Yang baik seperti apa, prestasi di mana, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun menolong orang, itu pun juga dimonitor. Tetapi juga dimonitor juga yang tidak baik kita monitor. Dari situ tentunya ada tataran-tataran penanganan. Jika itu menyangkut personel yang berada di Polda ini misalnya, atau level kepangkatannya masih dalam tahap ditangani oleh Polda, kita memberikan petunjuk, arahan agar tampilan ini dicek. Itu kita sudah langsung action di situ. Polda tersebut akan menindaklanjuti.
Jika memang nanti ditemukan pelanggaran, tentunya akan pada proses berlanjut di situ penanganannya, atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik itu di situ. Sehingga kita cross check apakah penampilan atau penyampaian yang di medsos ini betul sesuai fakta ataupun memang diolah ataupun dengan sekarang dengan kreativitasnya menjadikan Polri satu titik inilah ini jadi kok jadi nggak bagus semua begitu. Ini maksudnya di patroli cyber di situ. Ini untuk kita di Propam bagaimana memonitor perilaku personel yang melalui medsos. Yang baik pun kita berikan apresiasi. Wah ini bagus. Artinya ada personel lalu lintas di jalan menolong orang, ada posisi yang sedang butuh pertolongan, padahal saat itu sedang dalam tugas yang cukup penting, tapi dia mengutamakan kemanusiaannya. Nah, ini bagian dari prestasi juga. Tidak aja yang polisi yang mencari polisi yang salah saja, tapi yang bagus tetap kita berikan apresiasi. Wah, demikian. Luar biasa, berarti ini bukan hanya saja yang buruk, tetapi sebenarnya yang bagus-bagus ini juga ternyata juga dicatat ya Pak ya dari patroli siber ini. Betul. Ini artinya berimbang begitu. Berimbang. Oke. Gitu. Memang untuk bentuk apresiasinya ini sendiri bagaimana Pak? Kalau mungkin dari Divpropam Polri ini kepada mereka yang melakukan tindakan yang baik begitu. Paling tidak kalau kita memberikan apresiasi itu dengan ucapan itu terima kasih, itu sudah bagian dari kebanggaan tersendiri. Kalau berikutnya adalah kalau itu dilakukan dengan niatan tulus untuk kebaikan, itulah amal bagi dirinya sendiri. Tapi paling tidak diakui, diketahui oleh satuan atasnya. Berikutnya juga berlanjut sampai hal-hal yang positif. Kemarin juga ada kaitannya dengan Hugeng Award segala macam, itu kan bagian dari proses itu sebetulnya. Gitu. Jadi kita monitor, memprofil personel-personel yang memang berkelakuan baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya Satker di Polda masing-masing sampai Mabes akan memberikan apresiasi itu. Oke, nah sebelum kita membahas mengenai sanksi kalau yang tidak baik bagaimana, dari Divpropam Polri sendiri ini paling sering menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ini apa saja sih Pak? Kalau pelanggaran, kita kalau di Propam ini dalam kode etik profesi Polri, Perpol 7 tahun 2022 ada 4 kriteria. Yang pertama kaitannya dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Kaitannya etika kenegaraan tentunya terkait dengan negara, kemudian kelembagaan kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri selaku pejabat Polri itu bagaimana hal-hal yang wajib dan dilarang. Kemudian etika masyarakat, kemasyarakatan itu bagaimana sikap personil Polri, pejabat Polri ini ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, etika kepribadian sifatnya pribadi. Model-model tadi patroli cyber itu menemukan sifatnya kepribadian yang pribadi, mungkin ada penampilan bergaya hedon atau dengan gaya yang tidak sepatutnya sesuai kode etik. Itulah kena pasal-pasal yang termuat dalam etika kepribadian. Harapannya dengan patroli tadi kita berikan segera arahannya, ini segera mematuhin, dan kalau ada yang salah kita berikan hukuman sesuai dengan ketentuan, yang benar kita berikan, yang baik, yang bagus kita berikan apresiasi. Ini bagian dari tugas pengawasan kita. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita juga ingin tahu dong Pak, sebetulnya tahapan untuk memberikan teguran ataupun juga peringatan bahkan hingga sanksi kepada mereka yang melanggar ini seperti apa Pak? Kalau tahapan-tahapannya, tadi misalnya saya sampaikan, kalau itu di level Mabes, begitu ada pangkat tertentu kemudian melakukan pelanggaran dalam baik itu di medsos maupun tidak di medsos, itu kita kalau datangnya dari Dumas Yanduan, kita laksanakan penyelidikan di Biro Paminal ataupun audit investigasi di Biro Waprov. Setelah itu seperti penanganan pidana, penyelidikan, kemudian naik kita lakukan gelar pemeriksaan di Biro Waprov,
Jika nanti memang ada dugaan, ada alat yang cukup untuk membuktikan itu, ada naik ke pemeriksaan dan statusnya jadi terduga pelanggar. Setelah itu pemeriksaan seperti penyidikan tindak pidana. Setelah berkas jadi, kita mintakan saran hukum kepada Divkum. Namanya pendapat saran hukum di Divkum. Dari Divkum nanti memberikan saran pendapat. Dari situ kita siapkan untuk KEP, Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ini dari Bapak Kapolri, Wakapolri, dan juga dari Pak Itwasum sesuai tataran pangkatan termasuk Pak Kadif Propam Polri. Dari situ dilaksanakan sidang. Sidang pun seperti sidang umum, ada di situ komisi, kemudian ada penuntut, ada juga pendamping, termasuk di situ ada terduga, dan nanti saksi-saksi pun dihadirkan. Jika saksi nggak bisa hadir karena jauh, kita efisiensi dengan Zoom meeting. Dari situ tahapan dilalui sampai dengan sidang kode etik, dan di situ akan ditentukan sanksi-sanksi komisi kode etiknya. Mulai dari sanksi etika sampai dengan sanksi yang bersifat arbitrasi. Kalau sanksi etika itu perbuatan dinyatakan tercela, permintaan maaf kepada institusi kepolisian, itu sanksi etika. Yang administrasi mulai dari demosi itu dari jabatan tertentu kemudian diturunkan ke jabatan lebih rendah, kemudian ada tunda sekolah juga ada, sampai dengan PTDH, dan juga ada patsus di situ, penempatan khusus seperti penahanan kalau di penyidikan tindak pidana. Ini yang terberat adalah PTDH. Ini sanksi-sanksi di Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Perpol 7 tahun 2022. Demikian. Oke, tentu saja ini harapan kita semua tidak ada Polri yang melanggar ya Pak ya? Harapan kita semua tidak ada Polri yang melanggar. Sehingga begitu ada muncul tadi patroli, kok ada ini, kok kurang pas ini, kita segera tindak lanjuti untuk menekan adanya pelanggaran gitu. Tapi tentunya dengan era keterbukaan ini, pasti sedikit-sedikit akan ada laporan. Laporan banyak, tapi penyelesaiannya yang kita kerjakan juga banyak. 2023 kemarin, ini hampir 90% penyelesaian dari Dumas yang dilaporkan ke Divpropam Polri. 90%. Karena keterbukaan informasi, IT terus, sehingga dikit-dikit dilaporkan, ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Ini kita objektif penanganannya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak. Nah, kita juga akan masih mendalami bagaimana sebetulnya tentang divisi Propam Polri itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bintang Bicara.